Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi penting khusus bagi yang belum lulus tahap 1, yakni beberapa aturan seleksi untuk tahap 2. Pastikan ikuti video ini sampai selesai. Ya, informasi kali ini kami akan awali dari beberapa pertanyaan ya yang masuk pada kolom komentar video tentang perhitungan akhir ya. Lulus gagal seleksi P3K Guru, khususnya GTK HNK 35+ dan K2. GTK HNK 35+ ini adalah mereka yang berumur 35, kemudian yang K2 adalah mereka yang kategori 2. Ini perhitungannya kita sudah tunjukkan dan banyak pertanyaan yang masuk terkait apakah mereka lulus ataupun gagal. Terlepas daripada itu juga ada pertanyaan yang memang harus kita jawab dan ini menjadi pembelajaran bagi semua rekan-rekan guru honorer yang akhirnya setelah menghitung hasil seleksi tahap 1 masih dinyatakan belum lulus setelah ditambah dengan afirmasi baik itu yang 75 poin maupun yang 125 poin ya. Karena yang K2 ini otomatis biasanya berumur di atas 35 tahun sehingga afirmasi yang mereka peroleh rata-rata 125 poin. Ya, ini pertanyaan yang kita lihat di sini ada dari tutorial. Saya tidak lolos, ada formasi di sekolah induk. Bagaimana nanti tahap 2-nya? Apakah saya akan bisa daftar lagi? Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak dialami oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian, dari Kidsworth, di sekolah ada satu formasi, gurunya 3. Ketiga-tiganya lolos. Siapa yang akan dinyatakan lolos? Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab hal ini kita perlu merujuk ya pada surat edaran Menpan RB yang ini ya. Nah, Menpan RB telah memberikan surat ketentuan seleksi kompetisi 1 pada pengadaan P3K Guru tahun 2021. Nah, surat ini sendiri terbit 16 Juli 2021. 16 Juli 2021 ini momennya 2 bulan yang lalu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti video kami yang ini, ya di sini 16 Juli udah tahu edaran Menpan RB 16 Juli 2021. Nah, ini 2 bulan yang lalu kami posting. Nah, ini di saat rekan-rekan guru honorer sedang galau, di mana di saat itu adanya peristiwa siapa cepat dia dapat, ya. Siapa cepat dia dapat, sehingga waktu itu muncul edaran terbaru dari Menpan RB untuk memberikan solusi terkait hal itu. Dan setelah munculnya Permenpan ini, aturan edaran ini baru muncul menu reset, nih ya. Nah, ini urutan videonya, kemudian video tombol reset, kemudian keterangan dari Ibu Nunu tentang 3 pelamar yang wajib reset formasi SSC ASN. Nah, pada edaran ini ada beberapa informasi yang masih relevan ya untuk Bapak Ibu ketahui terkait mereka yang masih dinyatakan gagal dalam seleksi tahap 1. Untuk itu mari sama-sama kita baca lebih jelasnya. Poin pertama, pelamar untuk seleksi kompetisi tahap 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK2 dan guru non-ASN. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Kemudian, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar sebagaimana angka 1, yakni THK2 dan guru non-ASN ini wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidik sesuai. Nah, ini juga sudah selesai. Artinya di saat itu ketika mereka punya formasi, maka mereka wajib mendaftar, tidak boleh mengambil di tempat lain. Nah, akibat dari Bapak Ibu yang melanggar aturan ini, yakni ketika mereka memiliki formasi di sekolah induk, lalu mendaftar ke sekolah lain, maka akibatnya adalah dengan munculnya edaran terakhir ya, edaran menjelang pendaftaran seleksi tahap 1, di mana Bapak Ibu di poin B, di poin C ini, peserta ini tidak muncul ya, tidak muncul dalam TUK-nya. Di mana peserta yang saat itu memilih formasi di luar sekolah padahal di sekolah induknya ada formasi, maka kena konsekuensi peserta ini tidak dapat diikutkan pada seleksi tahap 1. Nah, ini keterangannya ya. Kemudian poin ketiga, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, di sini masih rancu Bapak Ibu ya. Ketika satu orang guru yang berada di sekolah induk yang ada formasinya, maka pada hakikatnya pelamar lain tidak boleh lagi melamar di situ, tetapi dalam SSC ASN kemarin masih banyak terjadi Bapak Ibu. Kemudian poin keempat,
Dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah pelamar, maka pelamar dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, ini Bapak Ibu. Kaitannya yang formasi lebih daripada satu, misalnya GTT-nya ada satu tapi formasinya dua, maka formasi yang satu itu boleh diperebutkan oleh guru-guru dari sekolah lain. Nah, itu diperjelas dengan poin kelima, bahwa dalam hal kebutuhan P3K, sebagaimana dimaksud pada angka 2, di angka 2 ini ya, tersedia lebih dari satu formasi, dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Ya, misalnya tadi ya, yang mana di situ hanya ada satu guru yang linear ya, yang lainnya mungkin ada tapi tak linear, sehingga ada formasi yang sisa. Pelamar dari sekolah lain, sebagaimana dimaksud pada poin keempat, ini tadi ya, pelamar bisa mendaftar, dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama linear. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat ini yang penting nih Bapak Ibu, bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5, ini angka 5. Angka 5 ini yang menjelaskan tentang adanya formasi pada sekolah induk, di mana di situ ada gurunya, namun ada sisa formasi yang diperebutkan oleh guru dari sekolah lain, maka mereka ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut, kemudian kelompok kedua berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu formasi di sekolahnya, jangan khawatir. Bapak Ibu tidak akan bersaing nilainya dengan pelamar dari sekolah luar. Jadi oleh karena itu, kalaupun saat ini Bapak Ibu tidak lolos dalam seleksi tahap 1, maka Bapak Ibu nanti akan mengambil lagi di tahap 2 dengan formasi yang sama, karena formasi Ibu itu tidak bisa diperebutkan oleh guru lain. Mereka yang mendaftar dari sekolah lain hanya akan memperebutkan kelompok kedua, artinya formasi sisa yang memang di sekolah induk tidak ada gurunya. Pelamar sebagaimana dimaksud angka 6, yakni dua kelompok ini, selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam kelompok pertama ini formasi yang diperuntukkan bagi guru yang ada di sekolah induk, kalaupun ada dua orang, maka dia berdua itu akan bersaing. Kalau formasinya satu. Kalau formasinya dua, ya mereka punya masing-masing. Tapi kalau formasinya satu, gurunya dua, maka berkompetisilah guru dalam sekolah induk itu sendiri. Kemudian, kalau mereka ada sisa formasi di sekolah itu yang diperebutkan oleh guru dari sekolah lain, maka guru-guru yang berasal dari sekolah lain itu akan berkompetisi bersama guru dari sekolah lain juga. Nah, ini dipertegas pada poin ke-8, bahwa pelamar pada kelompok kedua, yakni pelamar dari sekolah lain, akan berkompetisi untuk mengisi kebutuhan PPPK sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Kemudian, ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Apa isinya Bapak Ibu? Kita lihat. Nah, di sini dalam hal pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sanggah seleksi kompetisi 1, pada pasal 30 kita lihat bahwa pelamar pada seleksi kompetisi 1 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi ambang batas sebagaimana yang disebut dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Ya, pada pasal 27 ini adalah passing grade ya. Dan berperingkat terbaik yakni akan di ranking ya Bapak Ibu. Kemudian poin kedua, dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama. Nah, di sini penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada pertama nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kompetensi teknis yang paling tinggi, kalau misalnya dia sama-sama lulus pun, maka yang paling tinggilah yang akan dinyatakan lolos. Maka tadi, dari pertanyaan rekan kita tadi, dapat kita jawab bahwa siapa yang dinyatakan akan lolos, maka siapa yang memiliki nilai yang paling tinggi dari kompetensi teknisnya. Kemudian kita lihat lanjutannya. Jika masih sama juga, maka akan diambil penentuan akhirnya didasarkan pada nilai kumulatif pada sosiokultural dan manajerialnya yang paling tinggi. Kemudian, jika masih sama juga, maka diambil nilai wawancara yang paling tinggi. Kemudian, jika masih sama juga, baru usia yang paling tinggi. Jadi Bapak Ibu ini jelas ya bahwa Bapak Ibu yang masih punya kendala dalam hal seleksi tahap 2 nanti, Bapak Ibu akan tetap mengikuti seleksi kedua, tetap pada formasi yang sama, tidak ada yang mengganggu. Lalu bagaimana selanjutnya kalau seandainya sudah sampai 3 tahap masih belum lolos ya, masih belum lolos juga. Maka kalau belum lolos juga masuk pada ketentuan yang ini Bapak Ibu ya. Ketika 3 kali tidak ada yang lolos, maka akan ada pengisian formasi kosong di mana ini ditetapkan oleh Kemendikbud. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong, yakni
dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, poin ke-10 ini menguatkan apa yang saya sudah jelaskan bahwa dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi, jadi formasi ibu tahap 1 belum lolos karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tetap tidak dapat mengisi kekosongan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan hilang formasi di tahap kedua nanti, tetap milik ibu. Kemudian poin terakhir, informasi mengenai sisa kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 5 tadi, yakni tentang kelebihan formasi di sekolah induk disediakan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi Kemendikbudristek. Artinya ketetapan ada formasi lebih atau tidak itu ketentuan dari Kementerian Pendidikan. Bapak Ibu sekalian, ini informasi yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan Bapak Ibu yang masih dinyatakan belum lolos pada seleksi P3K tahap 1, tetap bersabar dan tetap semangat akan mengikuti seleksi P3K tahap 2 dengan Bapak Ibu yang masih memiliki formasi di sekolah induk tetap akan mengambil formasi itu tanpa ragu orang lain akan mengambil formasi kita. Demikian informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.